Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia Jebret Tim. Sesuai janji gue kemarin di episode terakhir, kita akan selalu konsisten. Senin kita libur dulu, namun di hari Rabu walaupun masih suasana liburan, kita tetap akan menemani kalian Jebret Tim di tengah suasana liburan yang pastinya sangat menyenangkan. Gue pengen nanya juga nih buat Jebret Tim nih, pada mudik kemana? Menyenangkan gak nih mudik ataupun liburan kalian? Kalian tulis di kolom komentar nanti kita akan bacakan satu-satu. Mungkin kalau kita bisa untuk interaksi bakal lebih seru lagi, karena hari ini kita bakal ditemani sama Bang Adiani, ada Bung Harpa dan juga Om Hari. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih rasanya Jakarta yang sangat lengang sekali? Ya oke lah. Untuk beberapa saat. Karena sesaat lagi pastinya kan akan ramai lagi, akan sesak lagi. Tapi ya, gue pengen ngajak Jebret Tim nih untuk melakukan saweran nih, karena akan ada link di deskripsi kita. Kalian bisa nyawer nih. Bisa cerita juga di sana ataupun berkeluh kesah mengenai tim-tim yang bermain tadi malam nih. Ada Real Madrid yang ngap-ngapan, ada Arsenal yang kebetulan menang, ada MU juga yang kebetulan kalah. Ya kita bahas dengan laga yang memberikan kita gol-gol sensasional. Banyak kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh kedua tim gitu kan, dan berujung dengan kita mendapatkan satu sajian yang mungkin membuat kita menyukai sepak bola karena begitu terbuka dan banyak banget gol yang terjadi gitu. Real Madrid, tim yang selalu menarik untuk dibahas, masih berpotensi untuk meraih treble dan sepertinya akan menuju ke sana karena sangat mendapatkan peluang terbuka untuk bisa meraih juara di Cup Competition, di La Liga dan juga di Champions League. Dan kemenangan atas Sociedad yang dramatis Sabtu kemarin membuat kita juga mungkin cukup terhibur ya, karena dini hari ada pertandingan yang menawarkan begitu banyak gol, tapi juga dengan Alaba yang sangat kasihan, beberapa kesalahan berujung dengan petaka. Tapi inilah indahnya Madrid, mereka punya backline yang nggak terlalu solid, tapi dengan lini serang seperti itu tentunya mereka bisa keluar dari kendala-kendala dalam sebuah pertandingan. Iya, mungkin bukan kemenangan ya, kelolosan. Itulah Real Madrid. Ketika kita bicara laga 2 leg, ini tim tahu banget gimana caranya untuk lolos. Mereka bisa nggak menang, mereka bisa imbang di 2 leg gitu, tapi pada saat ada away goals, mereka bisa lolos lewat away goals gitu. Artinya they know gimana caranya untuk lolos. Kemarin bare minimumnya adalah imbang cukup, karena mereka udah mengantongi kemenangan 1-0 ketika bertandang ke Anoeta, kandangnya Sociedad. Ketika di Bernabeu mereka hanya butuh skor imbang gitu. Cuman kan awal laga langsung dihentakkan oleh gol Sociedad, lalu mereka bisa membalas gol. Endrick yang tadi sensasional, golnya luar biasa, bisa di-chip gitu. Bocah sekecil gitu tapi punya ketenangan yang luar biasa tuh. Salah satu, iyalah kalau kita bicara masih berapa belas tahun kan? 18. Tapi dia dengan laga yang mereka harus ngejar gol, diumpan luar biasa oleh Vini dan bisa di-chip dengan sangat luar biasa. Gol Bellingham juga luar biasa. 2 posisi yang keliru dari Alaba akhirnya bisa membuat 2 gol bunuh diri. Tapi ya Sociedad kita kenal emang ini tim yang daya juangnya juga luar biasa gitu. Mereka nggak gentar, mereka terus nyoba. Mereka cetak gol lewat set pieces, dan akhirnya set piece juga yang bisa meloloskan Madrid lewat golnya Rudiger ya saat-saat terakhir. Semua udah diupayakan oleh Ancelotti, masukin Mbappe, masukin Rudiger untuk nguatin lini belakang, pemain-pemain Arda Güler dimasukin juga. Jadi emang semua amunisi udah coba diturunkan untuk bisa lolos, dan inilah Madrid yang gue selalu nggak pernah bisa mencoret mereka dari laga 2 leg, karena mereka tahu gimana caranya untuk lolos, nggak perlu menang, imbang aja lolos, dan itu yang mereka dapatkan tadi malam. Harpa, melihat hero-nya Madrid nih di 2 pertandingan yang sangat signifikan gitu, di Champions League, terus juga di Copa del Rey ini, bagaimana Antonio Rudiger yang muncul sebagai hero mereka? Apakah lo sudah mengantisipasi bahwa Rudiger coming towards the end of the season akan memegang peran yang signifikan untuk bisa membawa Madrid lolos di 2 ajang yang begitu penting? Kalau secara spesifik enggak lah. Kita rasa-rasanya hampir nggak terbayangkan ada orang yang bisa meramalkan Rudiger yang akan menjadi decisive making lah gitu. Tapi as a team, gue nggak tahu ya. Mungkin udah beberapa kali gue mengungkapkan satu konferensi pers yang paling gue ingat waktu di Wembley tahun lalu itu, waktu salah seorang wartawan waktu final lawan Dortmund ya, itu dia nanya kan, apa sih rahasianya lu kok kayaknya gampang aja gitu loh dapat dapat medali atau juara. Dia pakai bahasa Spanyol kalau gua nggak salah dia bilang la historia gitu, sejarah. Jadi mentalitas ini yang mungkin kedengarannya formal ya, mental gitu. Tapi
setelah gue pikir-pikir, oh inilah yang memang mengapa tadi Mas Aryo udah bilang nggak pernah mencoret Madrid. Bahkan kadang-kadang orang bilang kalau lu leg pertama menang dari Madrid 2-0, hati-hati tuh jebakan tuh. itu bukan nggak main-main. Jadi dari situ pas dia ngomong La Historia itu, oh ini yang namanya. Jadi nah ketika setiap pemain masuk ke lapangan itu yang di kepala dia nggak takut. Dia nggak takut bukan berarti berlebihan ya. Jadi dia kayak ini pertandingan ini kan ketinggalan disamain. Bahkan terakhir pun saat mereka sudah hampir kalah, mereka menyamakan. Itu mentalitas itu, dan mentalitas itu tidak dibangun dalam satu hari. Nah yang kedua, kenapa pemain seperti Hendrik atau pemain yang baru masuk juga bisa tertular? Karena memang vibes di entitas itu udah seperti itu. Jadi siapapun yang masuk ke situ, ibaratnya kayak orang kita dengar nih lulusan UI, lulusan UGM. Dia secara mental dia merasa dia gue nggak bodoh nih, gue pintar gitu. Itu berpengaruh. Dan itulah yang membuat Madrid makanya sering banget ngelewatin momen-momen seperti itu. Nah kalau sedikit lagi gue ingat di Liga Champions final musim lalu misalnya, itu kan awal-awal Dortmund dapat berapa peluang kalau nggak salah. Ian Madsen salah satunya nih, 2 atau 3 peluang, 1 kalau nggak salah ditepis kena tiang. Mereka tetap relax, mereka tetap main dengan gaya mereka, dan itulah yang membuat kadang-kadang lawan juga jadi gemeter juga gitu. Ini orang kok nggak takut ya, udah kita sebut berkali-kali. Jadi lawan Liverpool di gempur habis-habisan. Lawan Liverpool 2021 ya. Iya. Nah kayak gitu-gitu. 1 gol cukup dari. Iya dari Benzema kan. Nah itu mentalitas, dan itu dibangun bahkan nggak 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun sejak pertama kali mereka juara Liga Champions whatever, atau 60-an atau berapa gitu. Itu sih. Makanya kalau ngebahas Madrid itu sebenarnya gampang. Gitu ya, pokoknya lu jangan anggap dia udah tersingkir, udah gitu aja gitu. Tapi yang menarik sebenarnya adalah belakangan ini Madrid sering sekali melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun memang histori memang itu berada di kubu Real Madrid, tapi apakah terlalu riskan nantinya mengingat jadwal dari Real Madrid ini untuk kedepannya ini sangat tricky sekali. Bakal bertemu Arsenal di Liga Champions dan juga masih ada El Clasico nanti. Itu tricky buat Madrid apa tricky buat Arsenal gitu? Nah. Ya, ini kan Madrid selalu melalui ini ya. Ketika masuk di akhir Maret, April, itu kan momen-momen krusial yang akan define lo bakal raih trofi di ujung apa enggak gitu. Dan momen-momen seperti ini yang kerap membuat tim-tim yang nggak punya kedalaman squad, nggak punya La Historia tadi itu bisa geter ketika mereka dihadapkan dalam posisi-posisi yang ini. Makanya kalau orang bilang DNA tuh apa sih? Lo bicara DNA gitu. Ya Madrid punya DNA gitu. Kalau kita bicara Liga Champions, kita bicara Cup Competitions, kita bicara laga 2 leg ya terutama, yaitu Madrid memang selalu punya cara untuk bisa lolos, terutama di bawah Ancelotti. Kalma, tenang aja, tranquillo. Tenang aja, lo bakal bisa cetak gol. Jadi kalau analogi Justin yang selalu bilang lo kebobolan 3 tapi lo cetak 4 gol, ya ini memang paling cocok buat Madrid. Dari era Los Galacticos, lini belakang mereka kan ancur-ancuran. Dulu Raul Bravo, Woodgate. Sempat ada Woodgate, Ivan Helguera, ya pemain-pemain yang lini belakangnya biasa aja dibandingkan dengan Valencia yang di era Canizares segala macam, itu kan lini belakangnya luar biasa tuh, membuat mereka selalu menjadi tim yang paling sulit untuk dijebol gitu. Tapi Madrid nggak peduli dijebol, yang penting gue nyebol gawang lawan juga banyak, dan ini selalu dilakoni Madrid di laga-laga krusial. Dan lawannya kan Sociedad punya filosofi tersendiri lah kalau di Spanyol gitu kan, San Sebastian dengan ciri khas mereka. Dan ketika lawan tim-tim seperti Real, Atleti, Barcelona, mereka selalu coba untuk bisa memberikan ancaman gitu. Tapi di musim kali ini mungkin Sociedad underperform, mereka di La Liga ada di peringkat 10 gitu kan, dan bagaimana cara mereka tersingkir di Europa League dari Manchester United juga begitu buruk, sehingga tentunya ini menjadi satu musim yang mungkin patut dilupakan, dan perjuangan mereka juga terhenti gitu menghadapi Real Madrid di ajang Cup Competition. Iya, Alguacil udah masuk musim keberapa ya? 6 atau 7 kalau nggak salah, dari 2018 ya. Udah cukup lama, udah cukup mengenal karakter Sociedad seperti apa. Pemainnya silih berganti keluar masuk, tapi tetap aja karakter mereka nggak hilang gitu. Mereka tetap bisa megang possession, mereka tetap bisa tenang juga dalam bermain. Pemain-pemainnya sebetulnya bintang-bintang banget juga enggak gitu. Tapi as a team ya mirip-mirip sama Bilbao lah ya, 2 tim dari San Sebastian itu kan emang betul-betul bisa dikatakan sulit lah kalau kita bisa mencoba meladeni mereka dengan gaya permainan mereka gitu, karena mereka punya karakter sendiri yang ngebuat tim itu nggak nyaman ketika bertemu mereka, pressure-nya begitu kuat gitu. Tapi lawan Real Madrid kemarin mungkin bisa dibilang ini salah satu laga ya bisa dibilang terbaik mereka lah di musim ini ya. Kalau kita bicara sepanjang musim, biasanya mereka berpacu di zona Liga Champions gitu, tapi kali ini mereka harus keluar dari zona Liga Champions. Tapi tetap aja kalau ketemu tim-tim yang
punya karakter seperti Real Madrid ya mereka tetap bisa keluarin kemampuan terbaiknya. Siapa yang membuat mereka underperforming? Mereka punya Zubimendi, Barrenetxea, kemudian juga ada Kubo gitu kan, Oyarzabal yang langganan timnas Spanyol dan juga sekarang sangat menentukan juga buat timnas Spanyol dari segi menciptakan gol-gol penting, dan dia juga kemarin step up luar biasa, tapi sepertinya selalu saja one step short gitu untuk bisa meraih kesempatan berlaga di final. Kalau gue bilang ya, gue ini secara umum ya, kadang-kadang tim-tim kedaerahan seperti Sociedad yang punya motivasi berlipat saat menghadapi tim seperti Madrid, Barcelona, karena ada sejarah itulah ya. Menurut gue ini jadi dua sisi mata uang sih. Di satu sisi memang semangat mereka akan membara ketika mereka menghadapi Barca, menghadapi Madrid dan lain-lain. Tapi gue ingat cerita waktu sedikit kita melenceng waktu Batistuta ke Roma. Dia nasihatin tuh fansnya Roma, kita nggak usah peduliin kita ngalahin Lazio atau enggak, yang penting akhir musim kita poinnya tertinggi. Itu juga yang pernah dibilang Gary Neville soal perburuan gelar. Kita nggak usah, I don't mind losing twice with Liverpool as long as we are the champion at the end of the season gitu. Nah, mindset itu biasanya tidak dimiliki oleh tim-tim yang punya dendam dengan pusat. Jadi dia hanya gimana caranya musim ini ngalahin Madrid. Nah itu benar, saat lawan Madrid bagus, tapi begitu mereka mungkin menghadapi tim-tim lain, semangat itu luntur. Sehingga akhirnya ya lu kan lolos nggak lolos kan bukan ditentukan dari lu ngalahin Madrid sama Barcelona, tapi dari lu berapa poin yang lu raih atau berapa jauh lu melangkah di kompetisi seperti Copa del Rey. Nah itu yang gue lihat kadang-kadang ya tim kayak Atletico Bilbao, tim kayak Real Sociedad, ini langkahnya ya segitu-segitu aja. Walaupun tadi Adiani udah bilang komposisinya Kubo, ada si Oyarzabal dan lain-lain gitu. Cuman checklist sebagai klub yang harus juara mereka nggak punya itu. Untuk bagaimana mereka punya endurance satu musim bisa mengalahkan sebanyak mungkin atau meraih sebanyak mungkin poin gitu. Dan kesalahan fatal dari pemain-pemain yang sebenarnya punya pengalaman tapi tidak dengan menit bermain yang cukup, seperti Alaba yang selalu struggle dengan cedera di Real Madrid dan potensi untuk dipindahkan juga nanti di summer. Kemudian juga bagaimana Alex Remiro, penjaga gawang dari Sociedad, dengan blundernya, tapi juga Lunin tidak mengalami game terbaiknya kemarin menghadapi Sociedad. Iya, walaupun ini kiper memang sering dipakainya di cup competition ya, karena emang kalau kita bicara musim lalu harus kita akuin memang penampilannya luar biasa gitu. Cuman ya kalau kita bicara nggak konsisten dalam artian nggak week in week out main, ya pasti akan kehilangan itu, terutama di sisi kiper. Makanya kenapa Chelsea struggle, ya bergantian mulu kipernya gitu kan. Lo nggak bisa dapet kiper yang ajak di posisinya dalam setiap pertandingan gitu. Nah ini yang dialami oleh Lunin kemarin. Itu bola-bola yang terutama gol pertama itu harusnya nggak gol kalau kita bicara ya. Lu dikolongin seperti itu, jarak yang lu ngelihat dia tuh kan udah dari berapa puluh meter lo udah lihat dia bakal ngarah ke lu gitu, tapi lu nggak bisa berbuat anything, akhirnya kebobolan gitu. Lalu ya positioning, ketika lu bisa ketutupan nama pemain-pemain belakang, itu kan juga positioning yang bisa dikatakan keliru karena tidak terasah dalam setiap pekannya. Jadi yang menjadi masalah dari Madrid kemarin ya karena memang jam terbang yang tidak banyak yang didapatkan oleh Lunin. Ini gue ingat lagi nih soal kiper ya. Waktu kalau kita ingat balik lagi ke Liga Champions kan sebenarnya dari awal tuh Lunin kan yang jadi kiper musim lalu. Cuman terus kemudian pas menjelang final, di final kalau tidak. Final, Courtois itu udah ada isu tuh kita di antara pers tuh, ini kayaknya sembuh nih mau main. Dalam hati gue kejam amat, masa satu dari awal dia ngerintis, tiba-tiba dia di final dipasang gitu ya. Itu menurut perkiraan kita kan, ternyata kan dipasang Courtois dan dia main save-nya luar biasa. Seperti yang tadi kita sempat singgung di awal, ada peluang banyak 2 atau 3 lah dari Dortmund yang digagalkan sama dia kan. Oh, akhirnya ini menjelaskan. Artinya dari situ kita bisa lihat mentality dan kualitas yang memang Lunin memang sebagai deputinya dengan Madrid. Tapi untuk deputi pun ya mungkin not bad juga kayak yang tadi Mas Aryo bilang, mungkin untuk kompetisi atau untuk cup dia yang dikasih main, tapi untuk endurance, untuk yang lebih benar-benar yang penting gua rasa tetap Courtois nggak kegeser lah. Ya, dan Endrick punya hubungan yang mungkin dengan supporter juga agak unik gitu kan. Di usia sangat muda tapi ada pressure yang dia rasa, tapi bagaimana dia merespons itu selalu optimal. Dan juga pembawaan dia ketika post match dengan komentarnya bahwa dia punya rekan-rekan terbaik di dunia, dia bukanlah siapa-siapa gitu. Tapi
ada pemain istimewa di sana yang kalau dijaga oleh Real bukan tidak mungkin akan meledak gitu. Bahkan dia juga memberikan tribute kepada Raul Gonzalez dengan goal chipnya, karena Raul yang mengatakan, lo coba deh lihat video-video gua, karena lo bisa mengasah kemampuan lo dengan lobnya itu, dan terbukti dia bisa eksekusi dengan baik. Endrick di masa depan tentunya Real sangat membutuhkan dia, dan ini pemain yang harus sepertinya dijaga. Iya, kalau kita bicara number 9 murni kan juga mereka nggak punya gitu ya. Ini salah satu atribut yang dimiliki oleh Endrick sebagai number 9 murni. Tubuhnya nggak terlalu tinggi gitu, cuman dia punya speed yang luar biasa, kemampuan finishing yang bagus, tapi memang kita bicara decision making masih kurang. Gue nginget ketika Vini juga baru datang pun kan agak masih bingung kapan lo harus nembak, kapan lo harus ngoper, kapan lo harus dribble, itu kan masih sering salah dalam mengambil keputusan gitu. Nah, Endrick juga di beberapa kesempatan juga terlihat seperti itu gitu, makanya wajar kenapa dia nggak selalu dimainkan oleh Ancelotti, ya karena ketika lu bisa cetak gol dari jarak 35 meter gitu, sebuah gol gitu, tapi kan berapa pertandingan sih lo bisa cetak gol seperti itu, tapi Endrick coba melakukan itu terus dalam berapa kesempatan gitu, jadi wajar Ancelotti tidak memberikan jam terbang banyak gitu. Di pirit-pirit, ini kan Ancelotti juga jago tuh, untuk bisa memberikan menit main buat pemainnya, in order untuk lo memang siap ketika lo untuk main. Arda Güler kurang bagus apa sebetulnya kan, tapi dia tahu kapan lo harus mainin dia, kapan enggak. Brahim Diaz, itu kan semua pemain yang di pirit-pirit. Di awal kedatangan, Kamavinga, Tchouaméni juga seperti itu juga. Tapi dia tahu ketika mereka mencapai peaknya, mereka kan siap untuk masuk ke dalam starting 11. Dan Endrick belakangan sudah mulai dipercaya juga untuk starting 11. Karena memang rotasi itu dibutuhkan. Lo pakai Mbappe terus, lo pakai Vini terus, pasti ada durability yang berkurang ketika masuk pemain-pemain krusial. Jadi memang rotasi yang cukup bagus. Musim lalu lo punya Joselu untuk melakukan itu, tapi musim ini sedikit-sedikit lo mulai bisa bersandar pada Endrick, tapi bukan week in week out ya, di momen-momen tertentu dimainkan. Gue rasa kalau pemain depan umur 18 tahun di Madrid era sekarang dengan begitu bertabur pemain depan, name it lah, Kylian Mbappe, terus ada Vinicius Junior, bahkan juga kalau kita mau masukin Rodrigo, terus si Jude Bellingham, lo bisa dapat starter walaupun di Copa del Rey. Menurut gue tuh it's a good sign sih menurut gue. Tapi benar yang tadi kata Mas Aryo, ya dengan komposisi seperti itu lo harus sabar. Dan gue rasa perkembangan dia dibandingkan Güler mungkin lebih bagus dia kali Mas ya. Iya bisa. Ya walaupun beda ya posisinya. Beda posisi, maksud gue dia lebih punya kans untuk berkembang walaupun harus sabar. Vini kan juga kalau nggak salah setelah dibelikan masih disekolahin dulu tuh 1, 2, 3 tahun. Dan sorry itu saya dengan profil kayak Vini yang begitu, tapi dia bisa bisa jinak. Itu Ancelotti. Bahkan gue masih ingat tuh kalau kita balik lagi ke Everton, Calvert-Lewin itu muncul tuh gara-gara Ancelotti. Best seasonnya di bawah Ancelotti. Iya, di bawah Ancelotti kan. Jadi kalau gue lihat ya, jadi Ancelotti ini bukan hanya jago dalam meramu bintang, tapi juga bagaimana mengembangkan pemain muda. Dan itu nggak gampang, karena di Madrid kan tekanannya besar tadi yang kayak lu bilang gitu. Cuman kalau lu sabar 18 tahun men, lu sabar dikit 1, 2, even 3 tahun pun lu masih 21 gitu. Jadi masa depan lu cerah dengan lu udah mulai dapet tempat pelan-pelan segala macam ya. Kalau ada kurang 1, 2 wajar. Dan transfer ilmu itu kan dari Mbappe, dari Vini dan lain-lain, gue rasa ya masa depan dia cerah. Cuman ya itu dia sorotan, exposure di Madrid kan luar biasa kan. Nah gue rasa kalau lu ada di klub yang seperti Madrid dan ada pelatih seperti Ancelotti, harusnya sih masa depan lu kalau lu nggak badung-badung amat sih aman harusnya. Itu harapannya ya bagi para pecinta Real Madrid bahwa Endrick bisa menjadi bintang muda yang bisa diandalkan, dan juga tentunya kita lihat bagaimana perkembangan penampilan Endrick, Rodrigo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham semuanya menuju ke peak di saat yang tepat, pun juga dengan Vinicius Junior yang dulu harus menunggu hingga Karim Benzema berpindah ke Saudi dulu baru dia bisa menjadi go to player bagi Real. Dan bagi para pendukung Everton, Ancelotti pernah menjadi manajer Anda. Harus diingat dalam sejarah. Itu sebuah fun fact ya? Karena mungkin banyak yang terlupakan juga dari mungkin kita nggak pernah percaya bahwa Carlo Ancelotti pernah ada di Everton dan sempat merubah culture dari Everton.